Institut Teknologi 10 November, ITS, kembali mengambil peran dalam perkembangan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia. Kali ini, ITS turut serta dalam pengembangan salah satu teknologi material untuk Nosecone roket kaliber 450 mm. Kemudian, ITS juga menerima undangan Pusat Riset Teknologi Roket Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, untuk melihat jalannya uji statis Erhan 450 dan uji terbang RX-200 TC yang dilakukan di kawasan uji teknologi dan pengamatan antariksa dan atmosfer Garut BRIN, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pengujian roket pertahanan dan eksperimental ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas pada beberapa bagian roket yang sudah dikembangkan sebelumnya. Pengujian ini dilaksanakan bersama dengan tim gabungan Puslitbang Alpalhan Balitbang Kementerian Pertahanan RI, PT Dahana, dan Pusat Riset Teknologi Roket yang merupakan bagian dari Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, ORPA, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Wakil Ketua Pusat Penelitian Internet of Things dan Teknologi Pertahanan, IOTTP, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, DRPM, ITS Dr. Widyastuti SCMSI menyampaikan, pengujian statis Erhan 450 yang dilakukan pada Oktober lalu itu berfokus pada performa propulsi dan struktur, terutama pada komponen tabung dan nozzle roket. Pada pengujian statis ini motor roket dikunci di atas test bed, kemudian propelan di dalam bagian tabung roket dibakar dan diberlakukan kondisi operasi. Dari pengujian tersebut dilakukan pengamatan untuk mengetahui performa struktur, gaya dorong, tekanan ruang bakar, waktu pembakaran, dan parameter lainnya dari roket Erhan 450 terbaru itu. Pada hari berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran RX-200 TC. Industri pertahanan Indonesia terus berkembang. Salah satu yang menjadi skala prioritas adalah pembangunan industri kapal selam dalam negeri. PT PAL Indonesia tengah melakukan pengembangan terhadap kapal selam tanpa awak atau autonomous. Bahkan, perusahaan pelat merah ini juga menggandeng perusahaan asal Jerman. Adanya kapal selam tanpa awak ini disebut sebagai respons dalam menjaga keamanan di bawah laut. Nantinya, kapal selam ini juga akan dilengkapi dengan senjata. Dalam upaya menjaga kedaulatan negara dan memenuhi kebutuhan pertahanan bawah laut Indonesia, PT PAL Indonesia tengah mengembangkan produk terbaru yakni kapal selam otonomus, SOT, atau dikenal dengan kapal selam tanpa awak, tulis perusahaan melalui akun Instagramnya, dikutip Minggu, 6 November 2022. Sementara itu, dalam pengembangannya, PT PAL Indonesia menggandeng perusahaan asal Jerman Dial Defense. Kerjasama ini dilakukan melalui penandatanganan MOU antara Direktur Utama PT PAL Kaharudin Jenot dengan CEO Dial Defense, Helmut Raus. Kerjasama ini dalam bidang sistem senjata utama yakni torpedo bagi kapal selam otonomus. Pengembangan kapal selam tanpa awak sendiri merupakan jawaban bagi kebutuhan pertahanan maritim, khususnya pertahanan bawah laut, seperti tertulis. Untuk diketahui, pengembangan desain dan rencana pembangunan kapal selam otonomus sendiri tengah berlangsung di PT PAL Indonesia. Kendati begitu, belum ada keterangan pasti kapan proyek ini rampung dan kapal selam tanpa awak bisa mulai operasi. Kapal selam menjadi salah satu poin penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Untuk itu PT PAL Indonesia terus meningkatkan inovasinya dalam memproduksi kapal selam. Sementara itu, pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri yang juga menjadi narasumber seminar, mengatakan, posisi strategis Indonesia, atau potensi kelautan harus dipersiapkan ke dalam lahirnya investasi. Terdapat kelindan pada alur diplomatik di mana kerjasama internasional akan membawa penguatan keunggulan komparatif, kata dia. Koni mengatakan, kerjasama pertahanan akan menguntungkan bagi strategi pertahanan karena akan berimplikasi pada penambahan sumber daya pertahanan.